Halo geng, bertemu lagi dengan saya Mr. Yan Boltok pastinya ya kan. Nah di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan bagaimana cara menghitung pajak penghasilan atau PPh 21 dengan menggunakan tarif pajak yang terbaru atau PKP yang terbaru yang berlaku sejak 1 Januari tahun 2023 cuy. Oke, langsung aja kita gaskan cuy. Oke geng, nah tarif pajak penghasilan atau PPh 21 yang terbaru dia seperti ini bentuknya cuy. Ya kan? Untuk PKP penghasilan kena pajak sampai dengan 60 juta dikenakan tarif pajak sebesar 5%. 60 juta sampai dengan 250 juta dikenakan tarif pajak sebesar 15%. 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif pajak sebesar 25%. Dan 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif pajak sebesar 30%. Sementara untuk penghasilan atau pendapatan kena pajak yang di atas 5 miliar akan dikenakan tarif sebesar 35% cuy. Oke, nah terus apa bedanya dengan tarif pajak yang berlaku di tahun-tahun sebelumnya? Nah kalau kita bandingkan, kalau yang lama itu PKP dimulai dari 50 juta baru dikenakan tarif sebesar 5%. Dan yang maksimalnya tarifnya 30% untuk PKP di atas 500 juta. Nah, sementara di tarif yang baru ya kan, itu dimulai dari PKP 60 juta baru dibebankan tarif sebesar 5%. Artinya geng, buat geng-geng semua ya, buat teman-teman yang sudah memiliki penghasilan dan penghasilannya itu masih bernilai 4,5 juta ya, atau saya katakan di bawah 5 juta. Nah, maka itu termasuk ke dalam pendapatan tidak kena pajak atau tidak dibebankan pajak. Karena apa? Karena kalau kita hitung misalkan gajinya 4,5 juta. 4,5 juta kali 12 bulan setahun berarti 54 juta. Nah dia masih termasuk dalam PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Berarti buat geng-geng semua yang sudah berpenghasilan sebesar 4,5 juta itu tidak dikenakan pajak. Sementara yang sudah berpenghasilan itu 5 juta dikenakan tarif pajak. Jadi tarif pendapatan minimal itu 5 juta baru dikenakan pajak sebesar 5% tarifnya. Oke? Dan kemudian buat teman-teman atau saudara-saudaraku yang memiliki penghasilan di atas 5 miliar itu sudah dibebankan pajak sebesar 35%. Artinya sudah lebih besar dari tahun sebelumnya. Jadi saya rasa ini sangat adil sekali ya, sangat-sangat adil sekali ya, melihat sistem pemungutan pajaknya itu adalah bersifat progresif ya kan, semakin besar pendapatan semakin besar pula pajaknya. Oke, nah sekarang kita akan lihat nilai PTKP-nya cuy. Nah untuk PTKP tidak ada perubahan, masih sama, dimana kalau wajib pajak dia masih sendiri atau jomblo atau belum menikah ya, dia dikenakan PTKP sebesar 54 juta. Itulah tadi saya katakan, kalau teman-teman yang berpenghasilan sebesar 4,5 juta per bulan, maka dia dikategorikan sebagai PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Oke? Nah, kemudian apabila kita sudah menikah, ditambah lagi PTKP-nya 4,5 juta untuk istri. Kemudian apabila suami dan istri digabung penghasilannya, ditambah lagi PTKP 54 juta. Nah, apabila tadi yang sudah menikah tadi memiliki tanggungan atau memiliki anak ya, maksimal 3 tanggungan itu dibebankan sebesar 4.500.000 per tanggungan atau per anak. Berarti kalau 3 ya kalikanlah 3, kan gitu dia. Oke? Nah, ini saya rincikan lagi nilai-nilai PTKP yang dia masih lajang, sudah menikah dan digabung suami istri. Nah, ini kalau dia masih lajang cuy ya, pria atau wanita lajang. TK itu tidak kawin 0 tanggungan 54 juta PTKP-nya, tidak kawin 1 tanggungan 58.500.000, siapa tahu dia ada anak angkat kan, bisa jadi. Kemudian tidak kawin tanggungannya 2 63 juta, tidak kawin tanggungan 3 PTKP-nya 67.500.000. Nah kemudian kalau yang sudah menikah, K ini kawin, menikah belum punya tanggungan 58.500.000, dan yang terakhir menikah dengan tanggungan 3 orang itu PTKP-nya 72 juta. Nah, itu dia cuy. Sementara kalau penghasilannya digabung, kawin istri belum ada tanggungan 112.500.000, dan yang terakhir kawin atau menikah ikut istri digabung penghasilannya dan tanggungannya ini 3 ya cuy ya. Maafkan saya, ini 3, maka PTKP-nya 126 juta. Nah, ini adalah rincian-rincian PTKP untuk wajib pajak pribadi. Oke, kita lanjutkan cuy. Nah, di dalam pendapatan kita itu ya,
itu ada nanti namanya pengurangan atau biaya jabatan. Nah, biaya jabatan adalah biaya untuk mendapatkan atau menagih dan memelihara penghasilan yang dapat dikurangkan dari penghasilan setiap orang yang bekerja sebagai pegawai tetap tanpa memandang mempunyai jabatan ataupun tidak. Artinya semua dibebankan namanya biaya jabatan. Nah, sekarang berapa nilainya ya kan? Mari kita lihat cuy. Oke. Nah, di dalam peraturan perundang-undangan ya kan, peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 250 garing PMK titik 03 garing 2008 itu katanya nilai biaya jabatan itu adalah sebesar 5% dari penghasilan bruto seorang karyawan atau pekerja, ya kan? Nah, tetapi ada lagi di sini masukannya. Jumlah biaya jabatan yang dapat dijadikan sebagai pengurangan penghasilan bruto pegawai tetap setiap bulannya adalah sebesar 5% tadi, atau sebanyak-banyaknya atau maksimal sebesar 6 juta dalam setahun, ya kan? Atau sebesar 500.000 dalam sebulan. Nah, artinya teman-teman, jika teman-teman yang mempunyai penghasilan 12 juta per bulan misalkan, ya kan? Kalau kita kalikan dia setahun, berarti dapatnya 144 juta. Kalau kita kalikan dia biaya jabatan 5%, ya kan? Nah, 5%, maka nanti dia akan terkena biaya jabatan sebesar 7.200.000. Tetapi yang tetap dihitung adalah yang 6 juta. Artinya nilai maksimal itu 6 juta, tidak boleh lewat 6 juta, ya kan? Walaupun gaji kita besar kan gitu dia. Oke? Nah, itu mengenai biaya jabatan. Nah, biar lebih paham kita masuk ke contoh soal yang pertama, bagaimana menghitung PPh 21, ya kan? Nah, di sini ada Pak Gilang, dia seorang karyawan di PT Dharma Jaya, gajinya 5.500.000 setiap bulan. Kemudian Pak Gilang membayar iuran BPJS Kesehatan juga setiap bulannya sebesar 35.000. Kemudian tenaga kerjaan 65.000 dan Pak Gilangnya belum menikah atau belum memiliki tanggungan. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan Pak Gilang per tahun. Oke, berarti kita jawab cuy. Kita akan hitung dulu yang namanya penerimaannya. Penerimaannya sudah pasti di sini hanya dari gaji per bulannya. Kita kalikan 12, 66 juta. Lalu kita hitung pengurangannya. Nah, pengurangan yang pertama itu adalah biaya jabatan. Ini wajib ya geng ya. 5% dari 66 juta yaitu 3.300.000. Masih di bawah 6 juta ya kan. Nah, kemudian ada lagi BPJS Kesehatan 35.000 kali 12 sebesar 420.000. Kemudian ada lagi BPJS Ketenagakerjaan. Ini kan wajib ini ya. Itu sebesar 65.000 kali 12 780.000. Kita hitungnya per tahun karena pelaporan pajak itu per tahun ya kan. Nah, lalu kita kurangkan cuy. Nah, kurung kurawal ini menyatakan dia dikurang ya. Berarti 66 juta dikurang 3.300.000 dikurang 420.000 dikurang 780.000 ya kan. Nah, maka penghasilan neto Pak Gilang itu adalah 61.500.000 per tahun. Ya kan? Nah, sekarang kita lihat PTKP-nya, dia masih lajang cuy, belum menikah, belum ada tanggungan, ya kan? Maka nilai PTKP-nya itu kalau dia tidak kawin tanggungan 0 adalah 54 juta, ya kan? Berarti pendapatan bersih atau neto dikurangi PTKP-nya. Nah, dikurangi 54 juta, itulah yang disebut dengan PKP. Pendapatan atau penghasilan kena pajaknya sebesar 7.500.000. Nah, yang dikenakan tarif pajak itu adalah yang nilainya 7.500.000 ini cuy. Nah, ini tarifnya. Ya kan? Berarti sampai dengan 60 juta karena 7,5 juta itu masih sekitaran sini. Berarti pakai yang 5%. Maka tarif pajaknya itu adalah atau PPh 21 Pak Gilang 5% dikali 7.500.000 berarti 375.000 per tahun. Artinya Pak Gilang akan membayar pajak sebesar 375.000 per tahun. Kan? Gampang kan? Wow, mudah banget, ya kan? Oke, geng, mari kita lanjut. Oke, yang selanjutnya soal nomor 2, cuy. Nah, soal nomor 2, Pak Robert seorang karyawan di PT Makmur mendapat gaji setiap bulan 7,5 juta. Ini agak besar dikit gajinya ya kan. Setiap bulannya Pak Robert membayar iuran BPJS Kesehatan 35.000, BPJS Ketenagakerjaan 65.000 dan iuran pensiun 50.000. Pak Robert sudah menikah tetapi belum memiliki anak atau belum memiliki tanggungan. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan Pak Robert per tahun. Wow, mudah banget ya kan? Mari kita
Jawab, geng. Yang pertama berarti kita hitung dulu penghasilannya atau penerimaannya. Penerimaannya hanya dari gajinya saja, berarti 7,5 juta dikali 12 bulan, yaitu 90 juta per tahun pendapatannya. Nah, kemudian pengurangannya apa aja? Yang pertama sudah pasti biaya jabatan. 5% dari 90 juta, 4,5 juta, masih di bawah 6 juta ya kan? Kemudian ada kesehatan, 35.000 kali 12. Ya kan? Kemudian ada ketenaga kerjaan 65.000 kali 12. Nah, lalu ada iuran pensiun 50.000 per bulan. Berarti 50.000 kita kalikan 12, 600.000. Nah, ini semua kita kurangkan. Ya kan? Penerimaan kita kurangkan dengan semua pengeluaran. Maka penghasilan atau pendapatan neto atau bersih selama setahun itu sebesar 83.700.000 rupiah. Ya kan? Nah, sekarang kita hitung dulu PTKP-nya Pak Robert. Nah, PTKP-nya adalah dia kawin tapi belum ada tanggungan, yaitu 58.500.000. Nah, teman-teman mungkin bingung bagaimana rinciannya. Begini rinciannya. Yang pertama, untuk wajib pajak pribadi atau untuk Pak Robert sendiri dikenakan PTKP sebesar 54 juta. Ditambah dengan istrinya sebesar 4,5 juta. Maka kalau kita jumlahkan ini, PTKP Pak Robert kalau dia menikah tetapi belum ada tanggungan sebesar 58.500.000. Nah, pendapatan neto inilah yang per tahun ini, pendapatan bersih per tahun ini kita kurangkan dengan PTKP-nya. Itulah yang disebut dengan penghasilan kena pajak atau PKP sebesar 25.200.000 rupiah. Ini dikurang ya cuy. Oke, harusnya dalam kurung ya cuy ya. Nah, lalu kita kurangkanlah pendapatan neto per tahun dikurang dengan PTKP. Nah, itulah yang disebut dengan PKP, penghasilan kena pajak, yang nilainya sebesar 25.200.000. Nah, PKP inilah yang dikenakan dengan tarif pajak. Nah, kalau kita lihat tarif pajaknya itu masih berada di kisaran 5% ya kan? Karena PKP-nya masih hanya 25.200.000 rupiah ya kan? Berarti PPh 21 yang dibayarkan oleh Pak Robert itu sebesar 5% dikali 25.200.000, yaitu sebesar 1.260.000 rupiah per tahun. Oke. Nah, kalau misalkan di soal tanya per bulan bagaimana? Bagi aja dengan 12 ya kan? Gampang. Oke, geng, mari kita lanjutkan. Nah, ini contoh yang terakhir ya. Ini contoh yang ketiga ya, berbeda dengan yang 1 dan 2. Nah, di contoh yang ketiga ini Pak Joko ini dia memiliki istri dan 2 anak ya kan. Penghasilannya 12.500.000. Kemudian dia ada bayar BPJS Kesehatan 35.000, BPJS Ketenagakerjaan 65.000. Sudah menikah dan memiliki 2 anak. Hitunglah besarnya pajak penghasilan yang dibayarkan Pak Joko per tahun ya kan. Nah, mari kita jawab cuy. Berarti penerimaannya hanya dari penghasilannya sebesar 12.500.000 dikali dengan 12. Maka 150 juta lah per tahun pendapatan dari Pak Joko. Kemudian pengurangannya ya kan. Apa aja pengurangannya? Sudah pasti yang pertama biaya jabatan 5% dikali dengan 150 juta rupiah. Nah, kalau teman-teman lihat di situ ya kan, 5% dikali 150 juta harusnya kan 7.500.000 kan. Nah, itu sudah melebihi 6 juta. Sesuai dengan undang-undang tadi, tetap kita tuliskan nilai maksimalnya yaitu 6 juta saja kita tuliskan. Nah, nilai maksimal yang kita tuliskan yaitu 6 juta. Jadi jangan tuliskan lebih dari 6 juta kalau seandainya perhitungan biaya jabatannya melebihi 6 juta. Tetap yang kita tuliskan adalah 6 juta. Oke? Kemudian untuk BPJS Kesehatannya 35.000 kali 12 420.000. Ketenaga kerjaannya 65.000 kali 12 780.000. Ya, lalu kita kurangkan cuy. Nah, setelah kita kurangkan dapatlah namanya pendapatan neto per tahun sebesar 142.800.000 rupiah, ya kan? Lalu kita akan hitung yang namanya PTKP Pak Joko, ya kan? Kalau kita lihat datanya
Pak Joko sudah menikah atau kawin, anaknya 2. Berarti dia akan dibebankan PTKP sebesar 67.500.000, ya kan? Nah, rinciannya begini cuy. Untuk wajib pajak pribadi atau Pak Jokonya PTKP-nya 54 juta. Ditambah dia sudah menikah, ada istrinya 4.500.000. Kemudian ditambah dengan anaknya 2, berarti 4,5 juta per anak kali 2 9 juta. Nah, kalau ada pertanyaan, Kak, kalau seandainya dia punya istri siri kayak mana? Nah, itu nggak tahu kita kalau ada istri siri, tapi istrinya istri yang sah ya kan? Kalau dia punya selingkuhan kayak mana? Nggak kita hitung cuy. Yang kita hitung istrinya yang sah, yang terdaftar dalam kartu keluarganya cuy, ya kan? Itu yang kita hitung. Nah, lalu ini kita jumlahkan lah, maka nilai PTKP-nya sebesar 67.500.000. Lalu PTKP ini akan dikurangkan dengan pendapatan neto per tahun. Jadi gampang menghitungnya geng, ya kan, nggak susah. Nah, pendapatan neto per tahun dikurangkan dengan PTKP, itulah yang disebut dengan PKP, penghasilan kena pajak. Maka kalau kita hitung di sini sebesar 75.300.000 rupiah. Ya kan, PKP inilah yang akan kita bebankan dengan tarif pajak tadi. Nah, kita lihat tarifnya sampai dengan 60 juta tarifnya 5%. Berarti yang pertama sekali kita tuliskan di sini adalah nilai PKP 60 juta dikali 5%, yaitu 3 juta rupiah. Nah, kemudian kita kurangkan 75.300.000, ya kan? Kalau kita kurangkan dengan 60 juta, maka sisanya adalah 15.300.000. Nah, sisanya itu akan kita bebankan dengan tarif pajak yang kedua sebesar 15%. Nah, yaitu 2.295.000 rupiah. Nah, kalau seandainya Kak, seandainya penghasilannya itu sebesar katakan 500 juta PKP-nya. PKP-nya 500 juta misalkan ya. Rekam ya, PKP-nya 500 juta. Berarti yang pertama sekali kita akan pakai tarif yang 5%, ya kan? Berarti 60 juta dikali dengan 5% yang pertama, ya kan? Dapatlah 3 juta kan gitu. Kemudian 250 juta, ya kan? Dikali dengan 15%. Nah, itu dia. Lalu yang terakhir sisanya 190 juta dikali 25%. Nah, begitu perhitungannya cuy. Saya ulangin ya, kalau seandainya penghasilannya sebesar 500 juta, berarti yang pertama pakai tarif 5%, kalikan 60 juta. Nah, kalau kita kurangkan masih ada 440 juta lagi. Nah, kemudian pakai tarif yang kedua, ambil 250 juta, berarti 250 juta dikali 15%, ya kan? Nah, kemudian kita kurangkan 440 tadi kurang dengan 250, berarti masih ada 190 juta lagi. Maka 190 juta itu kita pakai dengan tarif 25%. Nah, begitulah seterusnya. Oke, gampang ya. Oke, kita lanjutkan kemari. Nah, ini gampang. Berarti kita jumlahkan 3 juta ditambah dengan 2.295.000. Maka PPh 21 Pak Joko adalah sebesar 5.295.000 rupiah per tahunnya. Oke, geng. Wow, mudah banget. Langsung geng di subscribe. Oke, terima kasih semuanya. Jangan lupa di follow Rian Boltok ya, Instagramnya, dan di subscribe YouTube-nya. 3, 2, 1, go, close the door. Bye-bye.